Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam peternak plastik. Jumpa lagi di Radius Gundam. Dan ini adalah high grade crossbone Gundam X1. High grade skala 1:144 crossbone Gundam X1 dari timeline Universal Santori dan cuma ada di manga. Setauku di animenya nggak ada. Gundam kecil berukuran imut yang bertemakan bajak laut dan memiliki segudang aksesoris yang akan kita bahas nanti. Tapi sebelum itu mari kita lihat artikulasinya, dimulai dari artikulasi kepala yaitu ball joint. Untuk pergelangan tangannya yaitu ball joint, bisa diangkat sampai segini. Ya, cuma segini. Bisa diputar 360 derajat. Tapi agak terhalang sama backpacknya. Bagian lengan atas bisa diputar 360 derajat. Sikunya double joint. Pergelangan tangannya ball joint dan tangannya kecil. Dan aku nggak tahu ini apa, tapi ini bisa buat masang aksesoris nanti. Dan bisa diartikulasikan seperti ini. Bagian seperti knuckle guard ini bisa dilepas. Tekuk lagi ke depan. Pasang knuckle guardnya lagi. Dan jadilah seperti knuckle guard seperti ini. Nama pastinya aku nggak tahu apa. Dan ini bisa dipasang berbagai aksesoris nanti. Berlanjut ke backpack yang berbentuk seperti huruf X dari namanya yaitu cross. Dan bagian pangkalnya ball joint. Keempat sisinya bisa ditekuk menjadi satu booster seperti ini. Booster pendorong khusus. Bisa diputar seperti baling-baling bambu. Karena bagian jointnya sesimpel ini. Dan untuk bagian roket pendorongnya cuma nyelip aja kayak gini. Ya, cuma nyelip aja. Dan bisa dibilang ini mudah sekali lepas. Bisa ditekuk 90 derajat di kesemua 4 unit boosternya. Untuk artikulasi perut yaitu ball joint bisa diputar 360 derajat. Bisa ditekuk ke depan sedikit sampai sejauh ini. Ke belakang juga bisa ditekuk sedikit. Untuk armor pinggang depan yaitu ball joint dan bisa dipisah menjadi dua bagian apabila kalian mau. Untuk armor pinggang samping bisa diangkat ke atas dan ke bawah. Sebenarnya bisa diputar, cuma agak sedikit susah. Untuk armor pinggang belakang nggak bisa digerakin sama sekali. Oh iya, di armor pinggang samping ada lubang untuk memasang senjatanya nanti. Untuk artikulasi kakinya bisa diangkat ke depan. Nggak terlalu jauh sih. Ke belakangnya juga nggak terlalu jauh karena mentok sama armor pinggang belakang. Saat diangkat ke sampingnya cukup jauh. Paha atasnya bisa diputar 360 derajat. Untuk lututnya yaitu double joint. Armor pergelangan kaki bisa digerakin sedikit. Telapak kakinya ball joint, yang atas bisa digerakin ke depan dan ke belakang. Di bawahnya bisa digerakin ke kanan dan ke kiri sedikit. Di bawahnya ada lubang colokan untuk memasang pisau kecilnya. Dan yang terlihat di video adalah semua yang kita dapatkan di dalam boxnya. Mulai dari satu unit Gundam Crossbone itu sendiri. Kemudian satu unit Core Fighter. Putih polos saja semua. Dan backpacknya yaitu cross apa namanya. Bisa dipasang di Core Fighternya seperti ini.
dan juga bisa dibikin mode seperti ini. Kemudian ada 3 tambahan optional hand, jadi total kita dapat 5, dimana yang 2 sudah terpasang di Gundamnya, 2 lagi posisi memegang shotgun, dan 1 lagi tangan menggenggam tapi agak posisi membuka keluar. Kemudian 1 buah brand marker atau beam shield. Lalu ada 1 buah Falcon Gun atau shotgun. Bentuknya seperti shotgun tapi namanya Falcon Gun. Dan tangan yang aku bilang tadi bisa dipasang seperti ini di shotgunnya. Sekarang coba kita pasang di Gundam Crossbone-nya. Wis, memang keren sih. Dan bisa disimpan di armor pinggang samping, terutama sebelah kanan. Lalu sebuah handle Zam Booster atau pedang lah pokoknya. Bisa juga disimpan di armor pinggang samping, yaitu yang sebelah kiri. Lalu kedua senjata tadi bisa digabung dan namanya udah ganti. Saat digabung namanya menjadi Buster Gun. Cara memasangnya seperti yang terlihat pada video. Kemudian kita dapat 1 buah efek Zam Booster atau Beam Saber. Bukan beam saber ya, tapi beam saber. Nah, yang ini baru beam saber. 2 buah efek beam saber beserta handle-nya. Lalu kita juga dapat 1 opsional wajah cadangan. Nah, ini bedanya. Ini adalah wajah yang terpasang di Gundamnya. Dan ini adalah opsionalnya, seperti ada sedikit sobekan di mulutnya. Dan ada juga sepasang hand knife atau pisau yang berukuran kecil dan detailnya biasa aja, nggak ada detail-detail yang wah. Lalu ada juga sepasang pisau kecil yang bisa dipasang di telapak kaki. Nah, seperti ini. Bisa menghadap ke belakang, menghadap ke depan, atau dipasang di keduanya, terserah aja sih. Lalu kita juga dapat sepasang head dagger, bisa dipasang di tangan kanan dan juga kiri. Cara masangnya gimana? Mari kita lihat. Kita putar ke depan bagian knuckle guard seperti ini. Kita lepaskan. Susah juga sih ngelepasnya. Pasang kembali, putar ke depan. Kita pasang brand maker atau beam shieldnya terlebih dahulu ya. Soalnya konektornya sih sama aja sama head dagger yang tadi. Nah, untuk head daggernya seperti ini. Mengingat Crossbone Gundam adalah Gundam yang berukuran kecil, jadi bikin teringat sama Gundam kecil lainnya, yaitu Core Gundam. Sekarang mari kita bandingkan ukurannya. Seperti yang terlihat di video bahwa tentu saja Core Gundam lebih kecil. Kalau kita bandingkan sama Gundam yang cukup besar, yaitu Benzi, terlihat cukup jauh. Lihatlah perbandingannya. Sama-sama kit high grade, skala 1:144. Lalu coba kita bandingkan dengan X2 Magnum, Gundam ungu yang cukup tinggi. Ya, seperti inilah perbandingannya.
Jelas Ecto Magnum lebih tinggi. Stiker untuk kit ini bisa dibilang lumayan banyak, dimana pertama ada di bagian mata. Kemudian stiker kecil berwarna kuning di setiap sudut backpacknya, yang total ada 8 buah. Oh, kita ada dapat 2 stiker mata, yang satu di opsional wajahnya. Kemudian stiker logo di dadanya, stiker kuning kecil di bagian dada atasnya ini. Kemudian stiker warna kuning di shoulder armornya, kanan dan kiri, bagian depan, dan juga bagian belakang. Kemudian warna abu-abu di ujung shoulder armornya itu juga stiker. Ya, ini warna biru-biru dongker ini juga stiker. Nah, ini yang aku bilang, di setiap sudut backpacknya. Kemudian warna biru dongker di lututnya, warna kuning ini bukan stiker. Lalu stiker lensa kamera warna hijau di shotgunnya. Dan itu tadi review singkat dari high grade skala 1:144 Crossbone Gundam X1. Walaupun ada beberapa miscolor part yang tidak sesuai dengan gambar di manual booknya, tapi di luar itu semua kit ini cukup menarik. Desainnya bagus, detailnya juga lumayan bagus, dan terlebih lagi aksesorisnya yang segudang. Banyak banget aksesorisnya. Dengan ukurannya yang kecil, kit ini mudah dibawa kemana-mana saat kita main, dan juga mudah untuk difoto. Kalau ada yang tanya kit ini worth it atau enggak, aku bisa bilang ini worth it banget. Wajib kalian beli, karena memang bagus sih. Sekian untuk review singkat kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada kritik dan saran bisa ditulis di komentar. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam peternak plastik.